Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang selalu diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yoso di Puro. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan anugerah kasih kemurahan yang Tuhan masih berikan bagi kami, hingga sampai saat ini kami boleh bangun pagi dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan kami siap melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Bila mana kami pada saat ini sedikit akan mendengar renungan, Tuhan akan memberkati kami. Biarlah firman ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami tak berdoa dan ucap syukur. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini, saya beri judul menjadi bagian dari 4 orang. Ayatnya terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Menjelang akhir tahun, dan seperti biasa, gereja akan mengadakan pemilihan pegawai jemaat. Sebelum dimulai, pendeta memberikan sebuah pertanyaan kepada jemaat yang hadir pada waktu itu. Maukah saudara diberkati Tuhan? Dan menjawab dengan kompaknya, amin pendeta. Mau pendeta, seperti itu. Lalu pendeta memberikan pertanyaan kembali, siapa yang mau melayani Tuhan? Tolong angkat tangan. Kemudian banyak yang mengangkat tangannya. Dalam hati pendeta berucap, puji Tuhan. Ternyata masih banyak yang mau melayani Tuhan. Lalu dengan cepat pendeta mengingat siapa saja yang mau melayani Tuhan untuk sebagai acuan pemilihan pegawai jemaat. Lalu setelah itu pendeta memberikan sebuah perenungan di dalam Markus 2 ayat 1 dan 12 dengan judul orang lumpuh disembuhkan. Setelah dibacakan ayat demi ayat dan pendeta memberikan sebuah kesimpulan dari semua ayat ini. Sungguh menakjubkan kasih dari dan iman keempat orang yang membawa orang lumpuh. Keinginan mereka agar si lumpuh sembuh dan iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Membuat mereka berupaya keras agar si lumpuh bisa tiba di depan Yesus. Namun banyak orang di situ yang berkerumun di depan pintu sehingga mereka menjadi penghalang besar. Akan tetapi mereka tidak putus asa dan tidak hilang akal. Besarnya keinginan mereka membuat supaya berkeras mengalahkan rintangan dan besarnya iman mengalahkan tidak keinginan untuk datang kepada Yesus. Tentu tidak mudah membawa seseorang lumpuh menaiki tangga dan kemudian menurunkannya melalui atap yang dibongkar. Namun itulah iman dan itulah harga yang harus mereka bayar karena kerinduan mengantarkan teman mereka pada Kristus. Dan tekad keempat orang tersebut yang membawa orang lumpuh di depan Yesus melihat Yesus, kemudian Yesus melihat iman mereka. Lalu apa yang Yesus katakan? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kira-kira apa yang ada di dalam benak keempat orang tersebut? Mereka sudah bersusah payah membawa temannya mereka di hadapan Yesus, tetapi Yesus hanya menyatakan dosamu sudah diampuni. Tentu bukan itu tujuannya. Mereka sampai harus membongkar atap rumah orang lain. Yang mereka inginkan adalah kesembuhan bagi orang lumpuh itu. Namun Yesus tahu apa sesungguhnya kebutuhan mendasar orang lumpuh itu, yaitu pengampunan dosa. Apa gunanya orang punya 2 kaki, tetapi kedua kakinya itu membawa dia berjalan masuk ke neraka? Nyata bahwa respon Yesus dalam menangani orang lumpuh itu jauh lebih baik dari yang mereka harapkan. Karena dosa merupakan akar dari segala penderitaan manusia, maka kerinduan keempat
orang itu si lumpuh, dan kuasa Allah yang sempurna membuat si lumpuh mengalami mukjizat secara utuh dan mengalami kesembuhan lahir batin. Dari perenungan ini, dan kembali menjadi pertanyaan yang sama bagi saudara dan saya, maukah saudara menjadi bagian dari keempat orang tersebut? Mau membawa orang yang lumpuh secara rohani kepada Tuhan? Memang tidak mudah saudara, banyak tantangan yang akan dihadapi. Harus melewati banyak kerumunan orang dengan membawa beban orang lumpuh, harus menaiki tangga, lalu membongkar atap, menurunkannya, mungkin tantangannya sangat berat. Dan mungkin tantangannya saat ini tidak seperti itu. Tapi saya yakin pasti juga tidak mudah untuk membawa orang untuk mengenal akan kebenaran Tuhan. Memang harus ada simpati, kerjasama, dan kerelaan seperti keempat orang yang luar biasa ini, yang ingin orang lain sembuh. Dan ini perlu dicontoh, mereka mau untuk berjelih lelah, ingin membawa orang lain kepada Kristus. Kiranya semangat dari keempat orang ini masih tetap dalam diri kita semua, khususnya di dalam jemaat Yosodipuro. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.